Perlu ditegaskan sejak awal, apa yang akan dibahas dalam video ini bukan pengakuan langsung dari Egy Sujana, bukan pula fakta hukum yang sudah terverifikasi. Yang kita analisis adalah bagaimana sebuah klaim serius muncul, dibicarakan, dan dipahami di ruang publik melalui sebuah tayangan televisi. Konteksnya adalah acara Rakyat Bersuara. Dalam tayangan itu, muncul pernyataan dan pembacaan pesan yang disebut berasal dari Egy Sujana, yang kemudian ditafsirkan oleh para narasumber di studio sebagai adanya tawaran proyek bernilai triliunan rupiah yang dikaitkan dengan permintaan maaf. Sekali lagi, hingga titik ini, belum ada pernyataan terbuka dan langsung dari Egy Sujana sendiri di hadapan publik atau proses hukum. Nah, disinilah nalar publik sering mulai tergelincir. Karena begitu kata triliunan dan tawaran muncul, diskusi publik langsung meloncat ke satu kata besar, suap. Padahal, secara hukum, melompat sejauh itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Mari kita urai pelan-pelan. Dalam hukum pidana, suap bukan sekedar soal nilai besar, bukan pula soal rasa tidak pantas. Suap mensyaratkan beberapa hal sekaligus. Ada subjek yang memiliki kewenangan, ada imbalan, dan ada tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan jabatan. Sementara yang muncul di tayangan tersebut masih berada di wilayah klaim naratif. Disebutkan adanya undangan pertemuan, fasilitas, bahkan tawaran proyek. Tetapi juga disebutkan bahwa tidak ada kesepakatan yang terjadi dan justru dikatakan gagal. Jadi penting dicatat bahwa talk show seperti ini memiliki cara unik dalam membentuk persepsi publik. Segala informasi dibingkai sedemikian rupa dengan urutan kata, nada bicara, dan interaksi antar narasumber, sehingga sering muncul kesan dramatis yang intens, meski fakta hukum sesungguhnya belum lengkap. Nah, karena itu, ketika publik menonton, mudah sekali terpancing reaksi emosional dan langsung menilai sebuah klaim sebagai suap. Padahal, unsur-unsur hukum pidana yang sah belum teridentifikasi secara resmi. Di studio, perdebatan menjadi sangat menarik. Sebagian narasumber menilai ini persoalan yang jauh lebih serius dibanding polemik ijazah. Sebagian lain mengingatkan, hukum tidak boleh bekerja berdasarkan interpretasi dan analogi semata. Ini penting, karena ada perbedaan besar antara tawaran proyek, janji proyek, dan penyuapan dalam konteks pidana. Tanpa klarifikasi langsung dari pihak terkait, semua itu masih berada di wilayah dugaan dan tafsir. Nah, jadi dari sini publik bisa belajar. Tidak semua isu besar otomatis menjadi kasus pidana. Kesadaran tentang batasan klaim naratif versus fakta hukum adalah kunci agar opini publik tidak terseret kesalahan interpretasi. Bukan menelan mentah-mentah, bukan pula menolak mentah-mentah, tetapi menempatkan informasi ini pada posisi yang tepat. Pertama, media wajib melakukan verifikasi lanjutan. Kedua, pihak yang disebut-sebut perlu diberi ruang klarifikasi yang adil. Dan ketiga, publik perlu memahami bahwa tidak semua isu besar langsung menjadi perkara pidana. Disinilah peran nalar publik diuji. Apakah kita mampu membedakan antara klaim, narasi media, dan fakta hukum? Karena kalau tidak, ruang publik akan terus dipenuhi kegaduhan tanpa kejelasan arah. Video ini tidak bertujuan menyimpulkan siapa benar atau salah. Tujuannya satu, membantu publik berpikir lebih jernih. Bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan serius harus diuji dengan mekanisme yang serius pula. Bukan dengan asumsi, bukan dengan emosi, dan bukan dengan tekanan opini. Disitulah, sekali lagi, nalar publik bekerja.